Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang penyakit pada sistem reproduksi. Simak video ini sampai habis ya. Penyakit yang pertama yang akan kita bahas adalah herpes genitalis. Apa itu herpes genital? Herpes genital atau herpes simplex adalah suatu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau bisa disebut dengan HSV. Setelah pengidap terinfeksi, virus menetap secara dorman dalam tubuh dan dapat terjadi reaktivasi hingga beberapa kali dalam setahun. Penyakit infeksi ini juga dapat ditularkan melalui luka kecil yang tidak kelihatan. Ada dua tipe dari virus ini, yakni yang pertama, HSV tipe 1. Tipe yang umumnya menyebabkan luka atau lecet pada daerah sekitar mulut. Tipe ini ditularkan melalui kontak kulit, walaupun juga dapat menyebar ke daerah genital saat melakukan oral seks. HSV tipe 2, tipe yang umumnya menyebabkan herpes jenis ini. Tipe ini ditularkan melalui kontak seksual maupun kontak kulit, meskipun seseorang tidak memiliki luka terbuka pada tubuhnya. Beberapa faktor resiko herpes genital antara lain, yang pertama, jenis kelamin wanita lebih mudah terinfeksi herpes dibandingkan laki-laki. Yang kedua, memiliki pasangan seksual lebih dari satu. Dan yang ketiga, melakukan hubungan intim yang tidak aman atau tanpa pelindung. Yang terakhir, sistem kekebalan tubuh lemah. Beberapa gejalanya antara lain, yang pertama, luka yang terbuka dan terlihat merah tanpa disertai rasa nyeri atau gatal. Yang kedua, sensasi rasa nyeri, gatal, atau geli di sekitar daerah genital atau daerah anal. Ketiga, luka melepuh yang kemudian pecah di sekitar genital, rektum, paha, dan bokong. Yang keempat, rasa nyeri saat membuang air kecil. Yang kelima, nyeri punggung bawah. Yang keenam, demam. Yang ketujuh, kehilangan nafsu makan. Dan yang terakhir, terdapat cairan yang keluar dari vagina. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah herpes genital antara lain, menggunakan kondom saat melakukan hubungan intim dengan pasangan yang tidak jelas status infeksi menular seksualnya, memeriksa status infeksi menular seksual secara berkala bagi individu yang berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan, hindari berciuman atau melakukan seks oral bila diri sendiri atau pasangan memiliki luka pada daerah sekitar mulut. Hindari berbagi mainan seks bila ingin melakukannya, cuci mainan seks terlebih dahulu dan pasang kondom. Penyakit selanjutnya yang akan kita bahas adalah AIDS. Apa itu AIDS? AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Faktor resiko HIV dan AIDS. Kelompok orang yang lebih beresiko terinfeksi antara lain, orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Yang kedua, mereka yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Yang ketiga, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Yang keempat, pengguna narkotika suntik. Dan yang terakhir adalah orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Penyakit AIDS disebabkan oleh apa? HIV atau AIDS masuk melalui dua jalur, yaitu melalui cairan kelamin dan darah, sehingga faktor resiko HIV atau AIDS berhubungan dengan kedua hal tersebut antara lain, sering berganti pasangan, melakukan hubungan seksual yang beresiko, baik homoseksual maupun heteroseksual, menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan. Gejala yang dialami oleh penderita penyakit AIDS adalah pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak, leher, dan selangkangan, gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi, lupa ingatan, dan kebingungan, midah memar atau berdarah, tubuh terasa mudah lelah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah AIDS yaitu melakukan hubungan seksual yang aman, menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain, menghindari penggunaan jarum suntik bersama, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang, dan rutin melakukan screening HIV.
Telah habis sudah penjelasan yang kita sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai berjumpa kembali.